Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan sesi presentasi tentang persepsi sosial di mata kuliah Psikologi Sosial. Dengan kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Nur Intan Adha, lalu ada Mahatfa Maharani, Rahmawiyah, dan Syauki Gunanta. Saya, Nur Intan Adha, akan menjawab pertanyaan dari Devi Oktavia, yaitu pertanyaannya adalah apa perbedaan persepsi sosial dan persepsi individual. Nah, persepsi sosial tersebut merupakan proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Menurut saya, persepsi sosial dan persepsi individual itu tidak ada bedanya karena persepsi sosial tersebut merupakan proses individu untuk membuat penilaian atau membangun kesan mengenai bermacam hal yang berada di lingkungannya yang dapat meliputi kualitas, sifat, keadaan, dan sebagainya. Nama saya Mahatfa Maharani Melviani, saya berasal dari kelas 2H dan dari kelompok 4 Psikologi Sosial. Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan, yang mana pertanyaannya adalah boleh tidak individu satu dengan yang lain memiliki satu persepsi atau yang memiliki persepsi yang sama. Kalau boleh, bagaimana orang tersebut bisa memiliki satu persepsi yang sama? Kalau menurut saya tentu saja bisa, ya boleh. Jadi individu-individu itu dapat memiliki persepsi yang sama terhadap suatu hal. Bisa, itu boleh. Jadi dalam banyak kasus persepsi yang serupa itu dapat ditimbulkan karena beberapa faktor juga. Yang pertama itu bisa karena pengalaman bersama. Jadi ketika individu mengalami dan mengamati suatu peristiwa atau situasi bersama-sama, menghadapi situasi bersama-sama, jadi mereka ini cenderung memiliki persepsi yang serupa karena mereka memiliki titik acuan yang sama untuk menginterpretasikan pengalaman tersebut atau mengungkapkan, saling berbagi, saling sharing pengalaman, cara mereka berpikir. Jadi yang kedua juga ada pengaruh budaya dan lingkungan. Jadi pengaruh budaya dan lingkungan tempat individu dibesarkan itu memiliki peran yang sangat penting untuk dalam membentuk persepsi mereka. Jadi jika individu-individu tersebut memiliki latar belakang budaya dan lingkungan yang sama, mereka cenderung juga yang memiliki persepsi yang serupa dalam banyak hal juga. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi dan informasi yang serupa. Jadi ketika individu-individu terpapar pada informasi yang sama atau melakukan komunikasi yang intensif tentang suatu topik, mereka dapat saling mempengaruhi dan akhirnya memiliki persepsi yang sama, yang serupa gitu. Hal ini terjadi karena mereka berbagi pemahaman mereka dan sudut pandang mereka yang cenderung sama. Kemudian yang keempat ada pola pikir yang serupa. Jadi individu dengan pola pikir yang sama, dengan nilai-nilai yang sama, dengan keyakinan yang serupa cenderung memiliki persepsi yang mirip juga dalam banyak hal. Nah, ini dikarenakan cara berpikir mereka, sudut pandang mereka yang serupa itu dapat mempengaruhi cara mereka memahami dunia dan menjelaskan tentang suatu situasi. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun ada banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan individu memiliki persepsi yang serupa, perbedaan persepsi antara individu-individu itu tetaplah hal yang wajar dan umum. Setiap individu memiliki pengalaman, latar belakang, pola pikir yang unik, juga lingkungan yang berbeda, itu dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap dunia. Saya Rahmawiyah akan menjawab pertanyaan Nurul, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Yang pertama ada faktor objek. Objek yang diamati itu adalah orang lain. 4 ciri yang dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya persepsi sosial yaitu keunikan, kekontrasan,
atau ukuran dan intensitas yang terdapat dalam diri objek. Kedekatan atau proximity objek dengan latar belakang sosial orang lain. Yang kedua ada faktor situasi. Adalah makna yang diberikan individu terhadap suatu keadaan atau interpretasi individu terhadap faktor-faktor sosial yang ditemui pada ruang dan waktu tertentu. Proses persepsi sosial dapat dipilih menjadi 3. Pertama, seleksi. Seseorang akan lebih memusatkan perhatiannya pada objek-objek yang dianggap lebih disukai ketimbang objek-objek yang tidak disukainya. Proses kognitif ini disebut dengan seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek, baik yang bersifat fisik maupun sosial. 2. Kesamaan. Kecenderungan dalam proses persepsi sosial untuk mengklasifikasikan orang-orang ke dalam suatu kategori yang kurang lebih sama, seperti berlatar belakang jenis kelamin, status sosial, dan etnik. 3. Organisasi. Individu cenderung untuk memahami orang lain sebagai objek persepsi ke dalam sistem yang bersifat logis, teratur, dan runtan. Yang ketiga ada faktor penerima. Seseorang yang memiliki konsep diri atau self-concept yang tinggi dan selalu merasa diri secara mental dalam keadaan sehat, cenderung melihat orang lain dari sudut tinjauan yang bersifat positif dan optimistik dibandingkan seseorang yang memiliki konsep diri rendah. Pengalaman di masa lalu sebagai bagian dasar informasi juga menentukan pembentukan persepsi seseorang. Saya Saki Gundata Ramadan akan menjawab pertanyaan, yaitu apa contoh dampak psikologi sosial dan psikologi itu sendiri. Dalam psikologi sosial terdapat beberapa contoh dampak psikologi sosial yang dapat mempengaruhi individu secara psikologi. Berikut ini beberapa contoh dampak psikologi itu sendiri. Yang pertama yaitu kepatuhan. Dalam situasi sosial, tekanan untuk tunduk pada norma sosial atau otoritas dapat menghasilkan dampak psikologis yang signifikan. Misalnya, dalam eksperimen Milgram tentang kepatuhan, peserta cenderung merasa cemas, bersalah, atau terbebani. Yang kedua, konformitas. Individu cenderung mengubah perilaku atau pandangan mereka untuk cocok dengan kelompok atau norma sosial yang dominan. Contohnya, peserta seringkali merasa tidak nyaman atau ragu-ragu memberikan jawaban yang bertentangan dengan mayoritas kelompok. Yang ketiga, stereotip dan prasangka. Stereotip adalah persepsi dan penilaian yang umum terhadap anggota kelompok tertentu, sementara prasangka adalah sikap atau perasaan yang bias terhadap anggota kelompok tersebut. Dampaknya dapat menyebabkan diskriminasi, stres, dan perasaan rendah diri pada individu yang menjadi sasaran stereotip atau prasangka tersebut. Yang keempat, efek sosial pada kognisi. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan individu, misalnya dalam efek tercecer atau primasi efek dan efek terbaru atau resensi efek. Yang kelima, teori diri. Dalam psikologi sosial, teori diri mengacu pada persepsi individu tentang dirinya sendiri. Dalam konteks sosial, perbandingan sosial dengan orang lain, umpan balik sosial atau identifikasi dengan kelompok tertentu dapat mempengaruhi harga diri, kepuasan diri, dan konsep diri individu. Yang keenam, pengaruh sosial. Dalam psikologi sosial, pengaruh sosial mencakup berbagai bentuk pengaruh yang dilakukan oleh orang lain terhadap individu, seperti otoritas, kepemimpinan, dan konformitas. Dampak psikologis dari pengaruh sosial dapat mencakup perasaan ketergantungan, kepatuhan, atau ketidaknyamanan psikologis. Perlu dicatat bahwa dampak psikologi sosial ini hanya merupakan beberapa contoh umum, dan dampaknya dapat bervariasi tergantung pada individu, konteks, dan situasi yang terlibat. Disiplin psikologi sosial mempelajari interaksi sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku individu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja yang diteliti oleh Milgram dalam penelitian klasiknya terhadap persepsi sosial? Jawabannya ialah, Stanley Milgram melakukan penelitian klasik yang terkenal
tentang kebutuhan otoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sejauh mana seseorang dapat dipaksa untuk melanggar norma etika pribadi mereka sendiri ketika diperintahkan oleh seorang otoritas. Dalam penelitiannya, Milgram menggunakan desain eksperimen yang melibatkan 3 peran utama. Yang pertama, eksperimenter atau pemberi perintah. Yang kedua, guru atau peserta yang memberikan kejutan listrik. Dan yang terakhir, yaitu murid atau penerima kejutan listrik yang palsu. Eksperimennya melibatkan situasi di mana guru diminta untuk memberikan kejutan listrik yang meningkat ke murid setiap kali murid memberikan jawaban yang salah dalam tes memori. Namun yang tidak diketahui oleh guru adalah bahwa murid sebenarnya adalah aktor yang berpura-pura merasakan rasa sakit dari kejutan listrik. Pada setiap level kejutan listrik, murid akan memberikan respon yang tampak sangat menderita atau mengalami kesakitan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana guru akan patuh pada perintah eksperimenter untuk terus memberikan kejutan listrik, bahkan ketika mereka mungkin merasa tidak nyaman atau percaya bahwa tindakan tersebut salah atau berbahaya. Dalam penelitian ini, Milgram menemukan bahwa sebagian besar peserta terus memberikan kejutan listrik hingga level yang sangat tinggi, meskipun mereka merasa tidak nyaman atau khawatir tentang dampak psikologi atau fisik pada murid. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang cenderung mematuhi otoritas bahkan jika itu berarti melanggar norma etika pribadi mereka. Sekian, terima kasih.